Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka, mahasiswa Universitas Malikus Saleh, program studi Sistem Informasi. Saat ini saya sedang mengeksplorasi lebih jauh tentang seorang teknopreneur. Hari ini saya sangat beruntung dapat berbicara dengan narasumber saya, Kakak Hasri Nurhajah Rahman, untuk mendapatkan perspektif dan pengalaman yang berharga terkait dengan teknopreneur. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai wawancara dengan narasumber. Baik, bolehkah Anda memperkenalkan diri dan sedikit menceritakan tentang latar belakang Anda? Oke, jadi saya Asri Nurhajah Rahman, panggilan sapaan saya Asri. Saya mahasiswa semester 7 di Universitas Malikus Saleh. Jadi saya menjalankan bisnis saya sebagai desainer grafis itu sedari saya kelas 3 saat di bangku sekolah menengah kejuruan. Jadi saya memulai bisnis itu karena iseng aja. Jadi dulu tuh ada guru saya minta tolong saya untuk mendesainkan logo atau stiker untuk bahan produk mereka. Nah dari situ banyak yang tahu kalau saya itu bisa mendesain. Jadi dari pengalaman saya itu saya ada dapat kerjaan dari beberapa guru lain seperti desain untuk poster, desain untuk flyer, dan lain sebagainya. Dan sekarang waktu saya beranjak di bangku kuliah, saya menjadikan pekerjaan saya itu sebagai pekerjaan lepas. Jadi kalau misalnya ada yang meminta tolong untuk didesainkan logo ataupun didesain lain, saya terima. Dan saat di bangku kuliah sekarang, saya juga menerima untuk desain UI tampilan pada aplikasi mobile. Lalu apa saja tantangan utama yang pernah Anda hadapi dalam membangun bisnis ini? Tantangan utamanya pasti pesaing ya, apalagi kalau di zaman sekarang itu anak-anak kuliah banyak yang udah jago-jago banget. Apalagi kalau sekarang kalau misalnya kita mau desain misalnya nih poster ataupun spanduk ke tukang percetakan, bahkan desainnya sekarang kan gratis, dan saya kan hanya menyediakan untuk jasa desain kan. Jadi itu tantangan terbesarnya, tapi dengan keunikan dan ciri khas yang saya punya, itu tetap mengembangkan bisnis sekarang saya itu. Bagaimana Anda mengatasi tantangan-tantangan tersebut selain Mengatasinya itu ya dengan cara mengupgrade diri pastinya, kemudian lebih menonjolkan desain saya gitu, seperti misalnya ikut suatu organisasi, nanti dari suatu organisasi itu dikenal, oh si Asri itu bisa loh desain ini. Jadi dari situ saja saya bisa mengiklankan diri saya atau mempromosikan diri saya sendiri. apa strategi yang paling efektif yang Anda terapkan dalam mengembangkan bisnis? Strategi paling efektif palingan aktif di media sosial ya. Pertama ya kalau upgrade diri pasti kita harus punya jejaring sosial ataupun ya panutan kita gitu misalkan. Abis itu juga kita harus banyak berbaur sama yang sesama kita juga, jadi dapat sharing ilmu. Dan juga pastinya jangan pelit ilmu juga, karena kan nanti kalau misalnya kita butuh sesuatu dari orang lain juga butuh kita, nanti mungkin kita juga dipromosikan dari kawan-kawan kita sendiri. Lalu apa saja pelajaran terbesar yang Anda peroleh dari pengalaman membangun bisnis ini? Pelajaran terbesarnya itu pasti mengenal banyak orang ya. Kalau mengenal banyak orang tuh, misalkan nih kan kalau orang kan ada yang minta kena harga kawan gitu, jadi kayak mungkin dimurahin, ada yang tawarnya tuh terlalu ya kejauhan lah. Dari bisnis saya ini tuh saya lebih banyak kenal karakter orang gitu. Kadang ada orang yang minta revisiannya tuh berkali-kali, yang nggak puas terus sama desain yang saya buat gitu. Tapi ya namanya kita membangun sebuah bisnis, pasti adalah tantangannya yang seperti itu. Apa ada nasihat atau tips yang ingin Anda berikan kepada mahasiswa yang tertarik memulai bisnis? Nasihatnya yang penting jangan takut, jangan insecure, apalagi ya Gen Z zaman sekarang itu kan mentalnya sedikit-sedikit insecure, sedikit-sedikit takut gitu untuk menghadapi sesuatu hal. Jadi kita yang penting pede, berani, jangan takut gagal, karena kegagalan itu pasti jadi sebuah pelajaran juga untuk kita kan, kenapa bisa gagal. Jadi keberhasilan kita itu bisa kita ambil dari apa yang kita gagal kemarin gitu. Jadi intinya jangan patah berani semangat, mencoba ya. harus berani, jangan insecure. Pokoknya yang pertama itu harus pede, berani, dan banyakin juga relasi kita di luar sana. Bagaimana Anda melihat masa depan industri teknologi dari perspektif pengalaman Anda ini?
Coba diulang sekali. Bagaimana Anda melihat masa depan industri teknologi dari perspektif pengalaman Anda? Masa depan teknologi, sekarang itu AI kan sudah ngeri banget ya, apalagi untuk desain tuh di AI tinggal kita perintah warna apa, ada apanya, tinggal ininya, bahkan desain 3D pun sekarang udah bisa pakai AI. Jadi untuk teman-teman pokoknya tetap aja belajar, tetap semangat, tetap update diri, jangan insecure dengan teknologi yang sekarang, pokoknya tetap semangat, tetap belajar. Yang penting ya apa yang kita buat manusia itu tetap tidak sama dengan yang dibuat oleh robot. Jadi tetap semangat buat teman-teman. Tetap berani menghadapi tantangan. Setelah kita mendengar wawancara dengan Kak Asri, kita dapat menyimpulkan beberapa poin kunci dari perjalanannya dalam membangun bisnis. Secara singkat, Kak Asri telah menunjukkan bahwa kunci kesuksesan seorang desain grafis tidak hanya sekedar dari bakat desainnya saja gitu, tapi mereka juga harus mengenal karakter kliennya untuk dapat membuat desain yang benar-benar sesuai dengan kliennya. Melalui wawancara ini, ada beberapa saran yang bisa saya berikan untuk pengembangan bisnis desain grafis Kak Asri, seperti selalu pertahankan komunikasi yang baik dengan klien, terlibat dalam komunitas desain untuk membangun hubungan dan mendapatkan referensi lebih banyak. Dan mungkin bisa dilakukan penambahan layanan seperti materi pemasaran atau animasi grafis. Dan terakhir, pengalaman dari Kak Asri memberikan pemahaman yang mendalam tentang dunia technopreneurship. Kita dapat belajar bahwa di dunia technopreneurship penting untuk memahami karakter klien. Benar begitu, Kak? Iya, benar banget. Itu untuk memberikan layanan yang terbaik untuk kliennya, gitu kan? Dan terima kasih sudah menyimak wawancara ini, dan terima kasih juga untuk narasumber kita Kak Asri telah meluangkan waktunya, dan sampai jumpa.